Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, Ibu. Baik, sebelum kita masuk ke materi, tolong yang di belakang itu isi dulu bangku kosong yang di depan. Ya, di sini siapa yang ketua kelas? Saya, Bu. Tolong pimpin doa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya kepada adik-adik, kira-kira di sini ada yang pernah melihat banjir ataupun pernah mengalami banjir? Nah, Ibu. Nah, Bu, kira-kira banjir di mana? Di renangan Ibu. Iya, di rumah, di renangan. Nah, dari banjir itu kira-kira apa yang menyebabkan sampai banjir itu terjadi? Hujan, Ibu. Hujan terus, Penebangan hutan. dan apa lagi Nur Fadila? Sampah, Ibu. Nah, sampaikan terkait dengan penyebab terjadinya banjir. Salah satunya itu adalah sampah, di mana sampah ini merupakan akibat dari terjadinya banjir karena aktivitas manusia yang menyebabkan lingkungan itu tercemar. Nah, jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan pencemaran lingkungan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu adik-adik itu diharapkan mampu menjelaskan terkait dengan konsekuensi penebangan hutan secara liar dan juga upaya dalam mengatasi penebangan hutan itu. Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan konsekuensi penebangan hutan ya, jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, adik-adik itu diharapkan mampu menjelaskan konsekuensi penebangan hutan dan pengaruh serta upaya mengatasinya. Dan yang kedua yaitu menjelaskan pengaruh pencemaran air, udara dan juga upaya mengatasi. Nah, untuk model pembelajaran dari Ibu sendiri, di mana hari ini Ibu akan sedikit menjelaskan materi terkait dengan pencemaran lingkungan, kemudian Ibu akan membagikan dalam 2 kelompok, lalu Ibu akan membagi kalian juga LKS. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan terkait dengan pencemaran lingkungan ini, perlu kita ketahui dulu kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu merupakan masuk atau dimasukkannya suatu makhluk hidup, zat ataupun energi ke dalam lingkungan, atau berubahnya tataran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, sehingga hal ini mengakibatkan kualitas dari lingkungan itu sendiri turun sampai ke tingkat tertentu dan tidak dapat berfungsi lagi. Nah, adapun untuk dampak dari penebangan hutan itu sendiri, di mana
Yang pertama yaitu hilangnya kesuburan tanah. Nah, di sini hilangnya kesuburan tanah ini mengakibatkan tanah itu menyerap sinar matahari itu terlalu banyak sehingga membuat tanah itu kering dan gersang. Nah, kemudian dampak yang kedua yaitu dari penebangan hutan ini yang kedua adalah turunnya struktur ataupun turunnya sumber daya air. Nah, di sini juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan itu dikarenakan pohon itu sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air. Nah, melalui akar pohon itu sendiri. Kemudian dampak yang ketiga ataupun pengaruh yang ketiga yaitu mengakibatkan banjir karena hutan ini sendiri kan berfungsi sebagai penyerapan air. Nah, kemudian untuk upaya mengatasi itu sendiri ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengatasi dari penebangan hutan ini. Yang pertama yaitu dengan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, di mana untuk penyuluhan ini sendiri dengan memberikan pengetahuan kira-kira bahaya seperti apa yang dilakukan ketika melakukan penebangan hutan secara liar. Nah, kemudian upaya yang kedua yang bisa dilakukan yaitu dengan reboisasi ataupun penanaman kembali. Nah, di sini reboisasi ini dapat dilakukan setelah memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Ini kan berfungsi untuk menjaga ketidakseimbangan dari ekosistem itu sendiri. Nah, di mana untuk melakukan perbaikan ini ataupun reboisasi kembali ini itu dengan tindakan seperti penanaman kembali di wilayah hutan rakyat ataupun juga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu terkait dengan menjelaskan pengaruh pencemaran air, udara dan juga upaya mengatasi, di mana kita perlu ketahui dulu kira-kira apa yang dimaksud dengan pencemaran air. Nah, di sini pencemaran air itu merupakan suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri ataupun oleh akibat aktivitas manusia. Nah, kemudian dampak dari pengaruh pencemaran air ini yang pertama adalah yaitu sangat berdampak luas. Misalnya saja itu berdampak pada sumber air minum ataupun sumber makanan hewan serta ketidakseimbangan ekosistem. Kemudian untuk pencemaran udara, di mana di sini pengaruh dari pencemaran udara itu yang pertama yaitu berupa asap kendaraan, asap rokok ataupun asap pabrik, di mana ketika asap-asap ini mulai sangat banyak maka itu akan menyebabkan penyakit ataupun mengganggu kesehatan manusia seperti halnya asma, kanker paru-paru. Nah, adapun upaya untuk mengatasi dari pencemaran udara ini yaitu dengan menanam pohon sepanjang jalan dan juga tidak membuang sampah sembarangan agar pencemaran udara ini bisa dihindari. Nah, mungkin itu materi terkait dengan pencemaran lingkungan yang bisa Ibu jelaskan. Sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok, berhitung dari sini 1 sampai 2. 1, 2, 1, 2, Fadila 1, 2, 3, 1, 2. Ya baik, di sini kelompok 1, kemudian kelompok 2 di sebelah kanan. Ya, waktunya 5 menit lagi ya. Ya, silakan. Untuk kelompok 2 ada kesulitan apa? langsung dijelaskan atau cuma di sini?
waktunya sudah habis. Untuk kelompok 1, perwakilannya maju ke depan untuk presentasi. Kelompok 1. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, di mana faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan itu ada 2. Yang pertama, ada hasil kegiatan dari manusia yang meliputi limbah rumah tangga, kemudian dari kendaraan bermotor, produksi tambang, dan yang terakhir dari industri. Kemudian faktor yang kedua itu dari proses faktor yang kedua itu disebabkan oleh proses perubahan alamiah. Itu yang pertama disebabkan oleh bencana alam, kemudian aktivitas vulkanisme dan tektonisme. Sekian itu pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Yaitu pemaparan materi dari kelompok 1 terkait dengan faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Untuk kelompok 2 yang ingin bertanya, ya silakan Fadila. Tadi kan kelompok 1 telah menjelaskan tentang salah satu faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Contohnya itu aktivitas pertambangan. Kira-kira apa yang menyebabkan aktivitas pertambangan itu masuk dalam salah satu pencemaran lingkungan? Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Jadi untuk kelompok 1 yang ditanyakan oleh Nur Fadila itu kan pada faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan itu adalah penambangan. Nah, kira-kira kenapa penambangan itu termasuk dalam salah satu faktor penyebab itu terjadinya pencemaran lingkungan? Ya, baik. Untuk kelompok 1, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2 terkait dengan produksi tambang? Oke, baik, terima kasih. Jadi pertanyaan dari kelompok 2 kan pada faktor penyebab pencemaran lingkungan itu dia ada produksi tambang. Nah, pertanyaannya mengapa produksi tambang ini dia termasuk dalam penyebab dari pencemaran lingkungan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2. Jadi jawabannya yaitu berkurangnya sumber keseimbangan alam seperti hutan, air, dan tanah yang subur sebagian besar disebabkan oleh kegiatan pertambangan yang menghasilkan polutan yang sangat besar. Sejak awal eksploitasi sampai proses produksi dan hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan faktor kelestarian lingkungan. Jadi dapat kita ambil kesimpulannya yaitu faktor penyebabnya itu adalah berkurangnya sumber keseimbangan alam seperti hutan, air, dan tanah. Terima kasih. Yaitu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana untuk kelompok 2? Apakah sudah bisa menerima? Baik, Ibu, kami kelompok 2 sudah menerima jawabannya dan sudah bisa dipahami. Ya, jadi itu jawaban dari kelompok 1 terkait pertanyaan dari kelompok 2, di mana kan yang ditanyakan di sini kenapa produksi penambangan itu termasuk dalam faktor pencemaran lingkungan. Nah, di mana kan kan tadi sudah saya jelaskan terkait dengan pencemaran lingkungan, di mana pencemaran lingkungan itu merupakan masuk atau dimasukkannya suatu zat ataupun makhluk hidup, energi baik itu komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan sendiri akibat oleh aktivitas manusia. Nah, jadi kenapa itu termasuk dalam faktor pencemaran lingkungan? Karena produksi tambang ini menyebabkan berkurangnya sumber keseimbangan alam seperti hutan, air, dan juga kesuburan tanah itu sendiri. Ya, baik, selanjutnya untuk kelompok 2 perwakilan maju di depan untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang membahas tentang cara penanggulangan pencemaran lingkungan. Nah, cara penanggulangan pencemaran lingkungan itu dia terdiri atas 4, yaitu yang pertama ada
reboisasi, yaitu berupa penanaman kembali tanaman hijau. Kemudian yang kedua yaitu rehabilitas lahan, yaitu pengembalian tingkat kesuburan tanah-tanah yang kritis. Kemudian yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan dan limbah rumah tangga. Kemudian yang keempat, penyediaan tempat sampah terutama di daerah-daerah pantai. Sekian Bu, itu yang bisa saya presentasikan. Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat duduk semua. Ya, itulah presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok 1 ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2, dipersilakan. Saya Bu izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kelompok 2 telah menjelaskan itu ada bagaimana cara mengembalikan kesuburan tanah yang kritis. Nah, pertanyaan saya bagaimanakah caranya untuk mengembalikan tanah yang kritis yang dimaksud oleh kelompok 2 tadi? Ya, makasih untuk kelompok perwakilan kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 sudah bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bisa Ibu? Ya, silakan. Jadi pertanyaan tadi itu mengenai proses pengembalian tanah yang telah krisis. Nah, di sini yang kelompok kami ambil itu contohnya misalnya rehabilitasi lahan tambang, di mana rehabilitasi lahan tambang ini adalah perbaikan lahan bekas tambang untuk meningkatkan kondisi sifat fisik, kimia, dan biologi tanah tersebut. Nah, kegiatan ini biasanya dilaksanakan sesudah reklamasi lahan, yaitu dengan penanaman rumput lokal atau rumput alami yang sudah lama beradaptasi dengan kondisi rumput di sekitar tanah tersebut. Terima kasih. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Ya, itulah jawaban dari kelompok 2. Nah, terkait dengan cara penanggulangan pencemaran lingkungan, dan di situ ada 4, yaitu pertama reboisasi, rehabilitasi lahan, kemudian tidak membuang sampah, dan yang terakhir yaitu penyediaan tempat sampah terutama di daerah pantai. Nah, untuk terkait dengan pertanyaan dari kelompok 1, cara mengembalikan kesuburan tanah itu yang sudah kritis, yaitu yang pertama di mana rehabilitasi lahan tambang itu adalah dengan perbaikan lahan bekas tambang, yaitu untuk meningkatkan kondisi sifat fisik itu sendiri. Nah, mungkin dari teman adik-adik sekalian ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Untuk kesimpulannya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana untuk tujuan pertama yaitu mampu tentang konsekuensi penebangan hutan secara liar dan juga upaya mengatasinya, serta yang kedua yaitu tentang dampak ataupun pengaruh dari pencemaran air, udara, dan juga cara mengatasi. Nah, mungkin untuk kesimpulan dari tujuan yang pertama itu dari Nur Fadila mungkin bisa menyimpulkan. Ya, baik Ibu. Jadi konsekuensi dari penebangan hutan itu yang pertama itu akan terjadi banjir, kemudian menurunnya kualitas air, dan kemudian untuk penanggulangannya itu adalah dengan reboisasi atau penanaman kembali, kemudian ada rehabilitasi. Ya, baik, terima kasih untuk kesimpulan yang telah diberikan dari Nur Fadila. Nah, dan untuk tujuan yang kedua yaitu mungkin dari Rahmati Akarwana bisa memberikan kesimpulan. Baik Ibu, jadi kita mulai dulu dari pengertian pencemaran air. Pencemaran air itu merupakan suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti sungai, air danau. Kemudian dampak atau konsekuensi pencemarannya air itu sangat berdampak luas. Misalnya dapat meracuni sumber air minum kita dan baik itu tumbuhan maupun hewan. Kemudian ada upaya pengendaliannya yaitu dengan tidak membuang sampah secara sembarangan. Ya, baik, terima kasih untuk kesimpulannya untuk tujuan pembelajaran yang kedua. Nah, jadi itu terkait dengan materi kita hari ini. Pada pencemaran lingkungan itu ada pengaruh dari penebangan hutan seperti yang sudah disampaikan tadi, seperti hilangnya kesuburan tanah, kemudian turunnya sumber daya air, serta ada pengaruh dari pencemaran air itu sendiri dan juga udara, di mana contohnya seperti asap rokok, asap pabrik yang menyebabkan gangguan kesehatan seperti asma dan kanker paru-paru. Nah, adapun untuk upaya mengatasi dari beberapa pencemaran ini yaitu dengan cara reboisasi dan juga rehabilitasi. Nah, selanjutnya Ibu akan mengadakan evaluasi tapi dengan cara menunjukkan untuk tes 1 dari
atau dimasukkannya zat atau suatu energi ke dalam lingkungan yang kemudian akan menyebabkan rusaknya tatanan lingkungan yang menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri. Ibu. Ya, Maki, terima kasih. Betul sekali jawaban dari Bu Fadila terkait dengan pengertian dari pencemaran lingkungan. Nah, kemudian dari Nur Aznia, kira-kira cara penanggulangan lingkungan itu seperti apa? Pertama dengan cara reboisasi berupa penanaman kembali tanaman, kemudian rehabilitasi lahan yaitu pengembalian tingkat kesuburan tanah-tanah yang kritis, kemudian tiga tidak membuang sampah dan limbah rumah tangga, 4 penyediaan tempat sampah terutama di daerah pantai. Ya, baik, terima kasih. Nah, dari Rahmati Akawana, kira-kira dampak dari pencemaran atau penebangan hutan itu apa? Dampak. Banjir ibu, kemudian ada tanah longsor ibu, kemudian ada menurunnya kualitas air. Ya, bagus. Ya, kemudian dari Ilfayani, kira-kira bagaimana cara mengatasi pencemaran air agar sungai itu tidak tercemar? Tidak membuang sampah sembarangan ibu Ya, terus satu lagi. dan mengelola buang sembarangan. Ya, terima kasih. Ya, jadi itulah pertemuan kita hari ini terkait materi pencemaran lingkungan. Untuk adik-adik sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.